Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran kelima. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Nah, di hadapan kalian ada seorang anak yang sedang menghirup segarnya udara di pagi hari. Apakah kamu sering menghirup udara di pagi hari? Nah, udara di pagi hari itu sangat segar dan baik untuk paru-paru kita. Alat pernapasannya manusia adalah paru-paru. Sedangkan organ pernapasan manusia itu mulai dari hidung, kemudian faring, laring, batang tenggorokan, bronkus, kemudian bronkiolus dan alveolus. Bronkiolus dan alveolus ada di dalam paru-paru kita. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru kita adalah di alveolus. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih proses pernapasan pada manusia. Bernapas itu adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh kita. Kegiatan bernapas itu membutuhkan kekuatan otot. Otot apa yang digunakan? Otot pernapasan utama itu adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh, di bawah rongga dada. Diafragma bentuknya itu mirip seperti kubah. Nah, perhatikan gambar ini. Yang mana diafragmanya? Nah, diafragma adalah ini yang ditunjuk oleh panah. Perhatikan juga panah yang ibu tunjuk. Nah, ini diafragma. Yang ini diafragma. Ini diafragma ya. Bentuknya seperti kubah di rongga dada kita. Ini adalah otot untuk pernapasan. Proses pernapasan manusia itu dibagi menjadi dua. Ada proses menghirup udara atau yang disebut dengan inspirasi. Ada proses menghembuskan udara yang disebut dengan ekspirasi. Kita akan bahas proses menghirup udara terlebih dahulu. Pertama, udara masuk melalui hidung. Setelah itu, udara yang masuk melalui hidung ini akan disaring oleh lendir dan rambut hidung. Setelah itu, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar, tulang rusuk bergerak ke atas. Kemudian paru-paru kita mengembang, rongga dada membesar, kemudian gas oksigen diserap oleh alveolus. Coba sambil dilihat gambarnya, di sini udara masuk, kemudian tulang rusuknya bergerak ke atas, kemudian diafragmanya berkontraksi menjadi lebih datar. Nih diafragmanya yang ini, perhatikan panahnya, diafragmanya jadi lebih datar. Tulang rusuknya bergerak ke atas, paru-parunya mengembang. Setelah paru-paru mengembang, maka oksigen diserap oleh alveolus. Itu proses ketika kita menghirup udara. Udara masuk melalui hidung, kemudian diafragmanya berkontraksi, rusuknya bergerak ke atas, kemudian paru-parunya mengembang dan oksigen diserap oleh alveolus. Selanjutnya, setelah dihirup, udara yang kita hirup itu nanti bertukar oksigen dengan karbon dioksidanya dan akan ada proses menghembuskan udara. Nah, proses penghembusan udara pertama di sini, otot diafragma akan relaksasi. Ya, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk akan mengendur, paru-parunya mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Kemudian udara keluar melalui saluran pernapasan dan udara apa yang dikeluarkan gasnya? Namanya gas karbon dioksida beserta uap air. Jadi di sini pertama diafragmanya ini, perhatikan yang ini diafragmanya bergerak ke atas, kemudian tulang rusuknya bergerak ke dalam atau kembali ke semula, paru-parunya mengempis, mengecil kembali, dan udara keluar dari tubuh kita. Udara yang keluar adalah karbon dioksida. Nah, perhatikan ya. Di sini udara masuk, paru-paru mengembang, diafragma naik,
Untuk ekspirasi, diafragmanya turun, paru-paru mengempis, udara keluar. Perhatikan lagi. Diperhatikan panahnya. Oke, sekali lagi ya. Udara masuk, paru-paru mengembang, kemudian diafragma naik. Pada ekspirasi, diafragma turun, paru-paru mengempis, udara keluar. Nah, pengaturan pernapasan itu diperlukan selain pada saat kita berolahraga, juga diperlukan saat kita menyanyi. Nah, kita akan kembali membahas tentang tangga nada diatonis. Kemarin kita sudah membahas tangga nada diatonis mayor. Sekarang kita akan membahas tentang tangga nada diatonis minor. Ya. Tangga nada diatonis minor adalah seperti ini. Oke, yang kalau kemarin mulainya yang mayor itu dari C atau dari Do, kalau minor ini mulainya dari A atau dari La. Kita ulang kembali ya, yang huruf atas ini namanya nama nada. Yang angka ini namanya notasi angka. Yang bawah nih yang 1, setengah, 1, 1, 1, setengah 1 ini namanya interval nada. Ciri nada diatonis minor. Yang pertama, lagunya sifatnya sedih. Kalau diatonis minor itu ciri utamanya lagunya sifatnya sedih dan lagunya kurang bersemangat. Selain itu, melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La. Ya. Jadi, ciri nada diatonis minor, lagunya bersifat sedih, kurang bersemangat, dan melodi lagunya biasanya diawali dan diakhiri dengan nada La. Apa saja contoh lagu diatonis minor? Ada lagu syukur, gugur bunga, himne guru, mengheningkan cipta, Indonesia Pusaka, dan sebagainya. Baik, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-6. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Nah, perhatikan di hadapan kalian, Lani sedang terbatuk-batuk karena menghirup asap. Lalu ayahnya bertanya, "Ada apa denganmu, Lani?" Dan ibunya bingung kenapa tiba-tiba ada asap. Dan ternyata asap tersebut adalah asap yang berasal dari bakaran sampah. Tahukah kamu bahwa membakar sampah itu sangat berbahaya untuk kesehatan? Karena pada asap hasil pembakaran sampah itu terdapat senyawa kimia yang berbahaya bagi tubuh kita jika terhirup. Apa saja ya akibat pembakaran sampah? Nah, banyak zat-zat berbahaya, salah satunya bisa meningkatkan resiko terkena kanker paru-paru. Ada zat dioksin dan karbon dioksida yang bisa menyebabkan sakit kulit serius dan bahkan bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon. Nah, perilaku membakar sampah di lingkungan itu termasuk sikap yang tidak bertanggung jawab. Coba kita ingat kembali apa sih artinya tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah sikap yang harus kita miliki saat diberikan suatu tugas untuk dilaksanakan. Kalau orang yang memiliki tanggung jawab akan menjalankan dan menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Kalau orang itu tidak bertanggung jawab, berarti dia tidak bisa menyadari pengaruh baik dan buruk dari perbuatan yang telah dilakukan. Nah, contoh sikap yang tidak bertanggung jawab tadi yang pertama adalah membakar sampah di lingkungan. Itu termasuk sikap yang tidak bertanggung jawab. Nah, contoh lain adalah
membuang sampah sembarangan atau membiarkan sampah di depan rumah kita itu berserakan. Apa akibatnya? Akibatnya dari sikap tidak bertanggung jawab seperti ini adalah banjir. Ya, kalau terus-terusan warga membuang sampah sembarangan, membiarkan sampah berserakan, maka akibatnya yang akan dirasakan oleh warga yang lain adalah banjir. Jadi, menjaga kenyamanan lingkungan itu merupakan salah satu tanggung jawab warga masyarakat, ya. Jadi, seluruh warga masyarakat harus saling bertanggung jawab supaya lingkungannya tetap sehat, tetap nyaman untuk ditinggali. Nah, ini adalah jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah memelihara ketertiban dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Contohnya, kehidupan ketertiban keamanan dalam bermasyarakat dapat diupayakan dengan membuat peraturan yang dipatuhi bersama oleh segenap warga masyarakat. Yang kedua adalah menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Masyarakat itu kan merupakan kumpulan dari berbagai individu yang punya latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, tapi punya tujuan yang sama. Pasti di lingkungan masyarakat itu akan ada perbedaan. Meskipun demikian, setiap anggota masyarakat harus tetap menjaga dan memelihara persatuan meskipun ada perbedaan. Jadi harus tetap membina keserasian, keselarasan, keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan dan tidak menonjolkan perbedaan, tapi malah kita mencari persamaan. Yang ketiga, jenis tanggung jawab di lingkungan masyarakat adalah meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Sikap solidaritas sosial contohnya saling membantu, saling peduli, dan bisa saling bekerja sama. Dan menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan. Ya, jadi tidak ada lagi itu tindakan-tindakan diskriminasi atau yang merendahkan orang lain, ya. Jadi ini adalah jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Berikut perilaku yang menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga. Yaitu ini contohnya yang pertama, saling memberi, ya, jadi saling membantu antara warga yang mampu dengan warga yang kurang mampu saling membantu. Kemudian yang bisa menjaga dan persatuan dan kesatuan adalah gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Kemudian ketika bapak-bapak saling bekerja sama gotong royong, ibu-ibunya di sini membuat makanan dan minuman untuk para warga yang sedang bekerja. Ini dapat memelihara persatuan dan kesatuan di lingkungan tersebut. Kemudian ronda malam. Di sini dengan adanya ronda malam, maka lingkungan akan semakin aman. Dan ketika berteman, itu kita tidak memilih-milih teman. Bermain dengan siapa saja, ya. Jadi bermain dengan siapapun temannya, jadi tidak memilih-milih teman. Nah, sekarang masih ingat kamu tentang nada diatonis mayor dan nada diatonis minor. Kemarin kita sudah belajar ya tentang nada diatonis mayor dan nada diatonis minor. Berikut perbedaannya, perhatikan baik-baik. Kalau nada diatonis mayor itu sifatnya riang gembira. Kalau diatonis minor itu lagunya sifatnya sedih. Kemudian, kalau diatonis mayor itu lagunya bersemangat. Kalau diatonis minor itu lagunya kurang bersemangat. Kemudian, nada diatonis mayor itu biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kalau nada diatonis minor diawali dan diakhiri dengan nada la. Oke, kalau ibu tanya lagu Hari Merdeka, itu nada diatonis mayor atau minor? Iya, lagu Hari Merdeka adalah nada diatonis mayor. Kalau lagu Syukur, nada diatonis mayor atau minor? Ya, lagu Syukur termasuk nada diatonis minor. Baik, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.